Lo tahu, ada satu hal yang paling gak bisa diterima sama seseorang yang selama ini ngeremehin lo. Bukan ketika lo marah, bukan ketika lo curhat panjang, bukan juga ketika lo minta penjelasan kenapa dia berubah, kenapa dia menjauh, atau kenapa dia gak lagi kayak yang dulu. Semua itu, menurut dia, masih wajar, karena dalam pikirannya, lo bakal tetap balik, lo bakal tetap ada, lo bakal tetap jadi orang yang selalu ngasih perhatian, selalu nungguin, dan selalu berharap sesuatu dari dia. Dan selama dia tahu lo masih begitu, dia aman. Egonya aman. Tapi ada satu hal yang gak akan pernah dia siapin. Satu hal yang bikin dia berhenti ngeremehin lo. Don't nanya. Lo gak perlu ngomong apapun untuk ngelakuinnya. Lo cuma perlu bertingkah seolah dia gak pernah ada. Bukan drama, bukan unfollow, atau block. Bukan sindiran di story, bukan posting quotes sedih. Cuma hidup tanpa dia di dalamnya. Seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Dan justru itu yang paling nyakitin. Karena orang yang ngeremehin lu tuh biasanya punya satu keyakinan yang mereka pegang kuat. Mereka ngerasa penting. Mereka ngerasa punya pengaruh besar dalam hidup lo. Mereka ngira kalau keputusan, perhatian, atau kehadiran mereka itu punya efek yang signifikan buat lo. Mereka mikir kalau lo bakal goyah tanpa mereka. Bahkan kalau lo nggak bilang, mereka ngerasa mereka adalah pusat dalam hubungan kalian meskipun kalian gak pacaran. Dan ketika akhirnya lo berhenti ngerespons, berhenti bereaksi, berhenti jadi sosok yang selalu ada, di situ dia mulai ngerasain sesuatu yang gak pernah dia bayangin. Dia merasa kehilangan kendali. Keheningan lo lebih keras daripada ribuan kalimat. Ketidakhadiran lo lebih kerasa daripada 1000 tanda tanya. Dan sikap cuek lo lebih nusuk daripada semua kotak kata yang pernah lo ucapin waktu lo masih peduli sama dia. Lo mungkin mikir dia nggak bakal peduli. Lo mungkin ngerasa dia bakal fine-fine aja. Tapi ada hal kecil yang selalu terjadi setiap kali lo menarik diri. Dia mulai sadar kalau lo pernah punya nilai yang dia nggak pernah sadari. Dan orang paling egois sekalipun, ketika kehilangan sesuatu yang pernah dia anggap pasti, reaksinya selalu sama. Mereka mulai bingung. Mereka mulai nggak nyaman. Mereka mulai mempertanyakan, kenapa lo tiba-tiba nggak lagi menaruh dia di posisi penting dalam hidup lo? Yang lucu adalah, lo nggak ngapa-ngapain. Lo cuma berhenti menaruh energi di tempat yang nggak pernah ngasih balik. Tapi bagi dia, itu seperti tamparan yang nggak kelihatan. Dia mulai mikir, kok dia berubah? Dia marah. Dia udah nggak butuh gue. Atau, dia udah nemu yang lain. Dan, lo tahu apa yang paling lucu? Dia kayak gitu bukan karena dia sayang, pelem centu, tapi karena egonya kesentil. Selama ini dia ngerasa punya peran penting dalam hidup lo. Begitu lo memperlakukan dia seolah dia nggak pernah ada, peran itu hilang, dan ego nggak bisa nerima kehilangan. Sikap lo yang tiba-tiba biasa aja, yang awalnya dia kira cuma fase, lama-lama berubah jadi sinyal bahaya di kepalanya, karena dia mulai sadar bahwa lo bener-bener bisa jalan tanpa dia. Dan itu adalah hal paling menakutkan buat orang yang terbiasa dikasih prioritas. Lo mungkin nggak sadar, tapi orang yang pernah lo peduliin itu biasanya punya sedikit harapan terselubung. Mereka berharap lo tetap ada di pihak mereka, meski mereka nggak ada di pihak lo. Mereka berharap lo tetap memperlakukan mereka dengan baik, bahkan saat mereka nggak ngasih apa-apa kembali. Dan ketika lo berhenti melakukan itu, dunia mereka goyah. Bukan karena lo penting buat hati mereka, tapi karena lo penting buat ego mereka. Sikap lo yang tenang, yang nggak nyari, yang nggak minta penjelasan, yang nggak nanya kenapa dia berubah, itu semua bikin dia ngerasa kehilangan sesuatu yang dulu dia pikir nggak bakal pergi kemana-mana. Dan yang paling indah adalah, lo nggak perlu buktiin apa-apa. Lo nggak perlu pura-pura cuek. Lo cuma perlu kembali fokus ke diri lo, fokus ke hidup lo, fokus ke masa depan lo yang nggak lagi muter di sekitar dia. Karena ketika lo berhenti menaruh dia di semesta lo, dia bakal ngerasain kosong yang dulu lo rasain. Bukan karena lo jahat, bukan karena lo main-main, tapi karena akhirnya lo sadar bahwa ada hal lebih penting daripada mempertahankan seseorang yang gak pernah bener-bener menghargai keberadaan lo. Dan ketika lo udah di titik ini, titik dimana lo bisa jalan tanpa ngelihat ke belakang, lo bakal ngerti satu hal. Kadang, lo gak perlu ngelakuin apa-apa untuk bikin seseorang sadar kehilangan. Cukup berhenti memperlakukan dia seolah dia penting. Don't hang. Egonya akan hancur dengan sendirinya. Diam itu aneh. Kadang lebih keras dari marah, lebih menusuk daripada kata-kata, dan lebih mengganggu daripada 1000 pertanyaan yang gak dijawab. Orang sering ngeremehin kekuatan diam, sampai akhirnya mereka sendiri yang kena efeknya. Dan hal itu selalu kejadian ke orang yang ngeremehin lo. Dia selalu ngerasa lo bakal tetap ada. Dia selalu yakin lo bakal selalu buka pintu,
tiap kali dia muncul. Dia bahkan ngerasa kalau lo nggak ngechat duluan, itu cuma masalah waktu sebelum lo balik lagi. Dia udah terlalu nyaman sama peran lo yang selalu ngejar duluan. Tapi begitu lo diam, semua logika dia berantakan. Awalnya dia nggak sadar. Dia pikir lo cuma lagi sibuk, atau lagi ngambek kecil, atau lagi pengen me time kayak biasanya. Dia nganggep itu cuma fase yang bakal berlalu. Tapi setelah beberapa hari lo nggak ngasih sinyal apa-apa, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Ada ketidaknyamanan kecil. Ada rasa ganjil yang nggak bisa dia jelasin. Ada ruang kosong yang dulu diisi sama perhatian lo, tapi sekarang hening. Pada awalnya dia cuma ngelirik notif, nungguin nama lo muncul. Bukannya dia peduli, tapi dia udah terbiasa. Dan manusia paling mudah kehilangan hal yang bahkan nggak pernah dia hargai adalah kebiasaan. Diam lo itu bikin dia sadar satu hal. Lo bukan lagi orang yang dia bisa anggap pasti. Lo tahu apa yang paling dia takutin. Ketika lo nggak lagi bereaksi, ketika lo nggak lagi ngasih tanda kalau lo peduli. Ketika lo nggak lagi nanya lagi apa, atau udah makan, atau hal-hal kecil yang tadinya dia anggap cuman basa-basi. Hal-hal kecil yang dulu dia remehin, sekarang terasa mahal. Karena lo berhenti ngasih itu. Dan ego dia mulai goyah. Dia mulai kepikiran, kok dia nggak nyari gue? Biasanya dia ngechat duluan. Kok sekarang nggak? Gue salah apa? Atau dia udah nggak butuh gue lagi? Tapi pertanyaan paling fatal adalah yang ini. Jangan-jangan gue bukan segitu pentingnya buat dia? Pertanyaan itu lebih nyakitin daripada lo marah atau debat sama dia. Karena itu bukan tentang salah atau benar. Itu tentang posisi dia di hidup lo. Dan ketika lo diam, lo mencabut posisi itu pelan-pelan, tanpa drama, tanpa kata-kata. Pada titik ini, perasaan yang muncul bukan cinta. Belum tentu. Yang muncul pertama kali adalah kehilangan kontrol. Dia kehilangan rasa diprioritaskan, kehilangan rasa dicari, kehilangan rasa diinginkan, dan dia nggak pernah nyiapin diri buat kehilangan itu. Yang aneh adalah, lo bahkan nggak bermaksud ngasih pelajaran. Lo cuma kembali ke diri sendiri. Lo cuma berhenti naruh energi di tempat yang nggak pernah ngasih energi balik. Tapi buat dia, itu seperti alarm. Karena dari dulu, dia nganggep perhatian lo sebagai sesuatu yang pasti. Sesuatu yang nggak bakal hilang. Sesuatu yang bakal dia dapetin kapanpun dia mau. Sampai akhirnya, lo diam. Dan dia sadar, perhatian lo ternyata bisa hilang. Kadang dia mulai ngecek story lo. Bukan untuk balikan obrolan, tapi buat mastikan lo masih di situ. Dia pengen lihat apakah lo lagi sibuk, atau lo lagi seneng tanpa dia. Dan setiap kali lo terlihat baik-baik aja, ada rasa gak nyaman yang makin tumbuh di hatinya. Diam lo bukan cuma bikin dia mikir, tapi juga bikin dia ngerasa sesuatu yang udah lama dia hindari. Rasa takut kehilangan yang beneran. Perasaan itu muncul bukan karena dia akhirnya sayang, tapi karena dia ngerasa posisi dia mulai digeser sama kehidupan lo. Dia nggak lagi jadi pusat perhatian yang dia kira dia punya. Egonya nuntut jawaban, tapi lo nggak ngasih apa-apa. Dan semakin lo nggak ngasih apa-apa, semakin besar pertanyaan itu dalam kepalanya. Dia mungkin mulai ngehubungin lo sedikit-sedikit. Chat yang kelihatan nggak penting, emoji, atau cuma nanya sesuatu yang sebenarnya nggak perlu ditanyain. Itu bukan karena dia kangen, tapi karena dia butuh tahu apakah lo masih di bawah kendalinya, apakah lo masih bereaksi kayak dulu, apakah lo masih ngasih dia rasa istimewa yang dulu lo kasih tanpa dia minta. Tapi begitu lo tetap tenang, tetap sederhana, tetap nggak balik kayak dulu, di situ dia mulai ngerasa kehilangan beneran. Lo bukan lagi seseorang yang gampang ditebak. Lo bukan lagi seseorang yang gampang dikendaliin. Lo bukan lagi seseorang yang secara otomatis nempatin dia di prioritas. Dan justru itu yang bikin dia ngerasa dunia kecilnya goyah. Karena ada satu kesimpulan yang akhirnya muncul di kepalanya, kesimpulan yang paling dia takutin sejak awal. Kayaknya dia beneran bisa hidup tanpa gue. Dan saat itu terjadi, itu bukan cuma kehilangan buat dia. Itu pukulan keras buat ego yang selama ini berdiri di atas perhatian lo. Diam lo bukan tanda menyerah. Diam lo bukan tanda kalah. Diam lo adalah tanda bahwa lo akhirnya sadar. Hidup lo lebih luas daripada seseorang yang bahkan nggak tahu cara menghargai keberadaan lo. Dan momen ketika dia baru ngerasa kehilangan saat lo diam. Itulah titik pertama di mana egonya mulai retak. Lo tahu fase paling lucu setelah lo diam? Fase ketika dia mulai ngetes lo pelan-pelan. Enggak frontal. Enggak terang-terangan, tapi kelihatan jelas kalau diperhatiin. Ini bukan tes buat ngukur perasaan. Ini tes buat ngecek satu hal. Apakah lo masih bisa dikontrol? Karena waktu lo diam,
Lo ngegeser posisi lo. Lo nggak lagi ada di bawah orbit dia. Lo nggak lagi gampang ditebak. Lo nggak lagi jadi orang yang selalu siap ngerespons apapun yang dia lempar. Dan perubahan itu bikin dia nggak nyaman. Muncul keinginan buat ngecek apakah lo masih kayak dulu. Dia mulai ngetes lo. Bukan karena dia jatuh cinta tiba-tiba. Tapi karena egonya kepo. Ego itu butuh kepastian kalau dia masih punya tempat di hidup lo. Bahkan kalau itu hanya tempat kecil di sudut hati lo, dia tetap ingin tahu. Tesnya biasanya mulai halus, nggak dramatis, enggak, dan justru karena halus. Sering banget cowok nggak sadar kalau itu sebenarnya tes. Tes pertama yang dia lakukan biasanya lewat hal paling simpel, story. Lo lihat story dia, tiba-tiba berubah jadi lebih aktif dari biasanya. Kadang isinya cuman fotokopi, atau pemandangan random, atau tangannya megang kemudi, atau quotes yang kelihatan kayak punya makna tertentu. Ini bukan story biasa. Ini story yang sengaja dia posting buat lihat lo nonton apa enggak. Lo kepancing apa enggak. Lo komentar apa enggak. Tapi yang bikin dia makin bingung adalah lo nggak gerak, lo nggak nonton, atau kalau nonton, lo nggak bereaksi. Dan kalau bereaksi, lo nggak komentar apapun, itu bikin dia ngerasa kehilangan kekuatan kecil. Yang dulu dia punya. Tes kedua lebih halus lagi. Dia ngirim chat yang sebenarnya nggak butuh jawaban, chat random, chat yang kalau orang asing kirim, lo pasti bingung maksudnya apa. Kayak, haha, ini lucu banget, padahal video lucunya nggak dikirim. Atau, lo kemarin lewat sini ya, padahal lo nggak lewat mana-mana. Atau, tadi gue lihat yang mirip lo, padahal dia nggak lihat siapa-siapa. Tujuannya cuma satu. Dia mau lihat apakah lo akan ngasih energi yang dulu sering lo kasih. Dia mau lihat apakah lo masih tersedia untuk dia. Dia mau lihat apakah satu chat receh masih bisa bikin lo balik jadi orang yang sama. Yang menarik adalah, lo nggak lagi ngerespons dengan cara yang dia harapkan. Lo ngerespons sepenuhnya sebagai manusia yang udah berdiri sendiri. Bukan sebagai orang yang nunggu validasi dari dia. Jawaban lo pendek, tapi bukan ketus. Tenang, tapi nggak dingin. Sederhana, tapi nggak mengundang percakapan lebih panjang. Dan respon kayak gitu bikin dia makin panas. Bukan karena dia benci lo, tapi karena dia nggak ngerti cara baca lo yang baru. Dulu, dia bisa tebak. Sekarang, lo misteri buat dia. Tes berikutnya dilakukan lewat kehadiran yang tiba-tiba. Dia muncul lagi di tempat-tempat yang jarang dia kunjungin. Atau dia tiba-tiba nge-like postingan lama lo yang sudah tenggelam. Atau dia tiba-tiba muncul di live, muncul di komentar, atau nge-tag seseorang di story tapi nadanya kayak mau nyenggol lo. Dia nggak ngomong langsung. Tapi jelas, dia nyari perhatian. Karena apa? Karena perhatian lo yang dulu gratis. Sekarang kayak harga emas. Dan ego orang kayak dia nggak bisa terima kalau emas itu nggak lagi jatuh ke tangan dia secara otomatis. Tes yang lebih dalam biasanya datang lewat sesuatu yang lebih pribadi. Dia mulai ngasih kode-kode samar. Bukan kode sayang. Bukan kode mau balikan. Tapi kode yang bikin lo mikir, dia butuh lo sedikit. Kayak, gue capek banget akhir-akhir ini. Atasan gue ris parah, gue bingung harus gimana. Dulu, lo pasti langsung respons, ngasih saran, ngasih perhatian, ngejadiin diri lo tempat cerita dia. Tapi sekarang, lo cuma jawab secukupnya, tanpa lari ke peran penyelamat. Dan itu bikin dia bingung setengah mati. Karena sebenarnya, saat dia ngetes lo dengan cerita kecil kayak gitu, dia cuma mau lihat, apakah lo masih peduli? Apakah lo masih nunggu kesempatan buat deket? Apakah lo masih gampang buat ditarik masuk lagi ke dunia dia? Tapi kenyataannya, lo udah berubah. Lo nggak lagi ngasih diri lo dengan cuma-cuma. Lo nggak lagi ngebuang energi buat orang yang cuma datang kalau butuh. Lo nggak lagi ngejar sesuatu yang dari awal nggak pengen lo punya. Dan perubahan lo itu bikin tes-tes halus dia mental semua. Lo tahu kapan seseorang mulai ngetes secara halus? Saat dia kehilangan kontrol, tapi gengsinya terlalu tinggi buat ngomong langsung. Dia nggak mau kelihatan butuh. Dia nggak mau kelihatan kangen. Dia nggak mau kelihatan kehilangan. Tapi dia juga nggak bisa nerima kalau lo benar-benar hilang. Makanya dia ngetes, pelan-pelan, hati-hati. Dengan strategi kecil yang dia harap bisa narik lo balik. Yang dia nggak sadar adalah, lo bukan lagi laki-laki yang good. Lo bukan lagi orang yang gampang diputer-puter emosinya. Lo bukan lagi orang yang bisa dijatuhin cuma dengan satu kode samar. Lo diam bukan karena main tarik ulur. Lo diam karena sadar perasaan lo harus dijaga, bukan dimainin. Dan justru ketenangan itu yang bikin dia cemas. Karena seseorang cuma ngetes kalau dia takut kehilangan sesuatu. Dan tes itu muncul karena dia baru sadar. Lo bukan milik dia lagi. Bahkan, mungkin, lo udah gak pengen apa-apa dari dia. Dan itu
tanpa lo sadari, adalah titik di mana egonya mulai retak lagi. Tes halus itu cuma cara dia buat lihat apakah lo masih di tempat yang sama. Dan kenyataannya, lo sudah jauh melangkah. Ada satu tanda yang selalu muncul ketika ego seseorang mulai retak. Dia mulai bandingin lo dengan cowok lain. Dan lucunya, dia melakukan itu bukan karena dia beneran tertarik sama cowok lain. Tapi karena dia mulai sadar nilai lo justru setelah lo berhenti ngasih perhatian kayak dulu. Perbandingan ini bukan hal yang dia lakuin di depan lo. Bukan sesuatu yang dia omongin terbuka. Bukan juga hal yang bakal dia akui. Tapi itu terjadi. Dan terjadi dalam diam. Awalnya cuma sekilas. Dia ketemu cowok baru, ngobrol dikit, dan tanpa sengaja, dia nyari rasa yang dulu lo kasih. Rasa diperhatiin. Tapi makin dia ngobrol sama cowok lain, makin dia sadar. Loh, kok beda ya? Kok energinya nggak kayak dia? Kok gue nggak ngerasa seseneng itu? Perasaan itu datang bukan karena cowok lain buruk, tapi karena dia baru sadar nilai lo setelah lo nggak ada. Dulu, waktu lo masih ngejar dia, perhatian lo dianggap biasa aja. Bahkan bisa jadi dia ngerasa itu terlalu banyak, atau terlalu gampang, atau terlalu murah tapi sekerong. Ketika perhatian itu hilang, standar dia tiba-tiba naik. Dan tanpa dia sadari, standar itu kebetulan. Standar yang lo buat. Lo nggak bilang apa-apa. Lo nggak pamer apa-apa. Lo nggak berusaha bikin dia cemburu. Lo cuma hilang pelan-pelan. Dan itu cukup untuk narik dia ke fase membandingkan. Kadang perbandingan itu muncul lewat hal-hal kecil. Misalnya, dia ngobrol sama cowok baru yang cara balas chatnya terlalu cepat, terlalu heboh, atau malah terlalu kaku. Lalu dia ingat cara lo jawab dulu. Tenang, rapi, nggak lebay, tapi bikin dia merasa dilihat. Atau dia jalan sama cowok lain dan merasa ada momen hening yang awkward. Lalu dia bandingin sama lo. Yang bahkan diam sekalipun bisa bikin suasana aman. Atau cowok baru ini terlalu ngikutin dia. Terlalu nurut, terlalu berusaha. Dan dia ngerasa itu nggak keren. Lalu dia ingat lo yang nggak pernah ngebet, tapi tetap hadir dengan energi stabil. Yang lucu adalah, dulu dia pikir lo biasa aja. Tapi sekarang, justru cowok lain kelihatan biasa aja dibanding lo. Sampai akhirnya dia mulai mikir pelan-pelan. Mungkin gue salah nilai dia. Mungkin dia sebenarnya lebih berharga dari yang gue pikir. Mungkin gue yang kebanyakan gaya. Dan ketika pikiran itu muncul, itu bukan tanda dia jatuh cinta tiba-tiba. Itu tanda egonya mulai ngerasain kehilangan yang beneran. Karena ego bekerja dengan pola yang selalu sama. Selama sesuatu masih ada Dea and Gary Main. Begitu hilang, dia nyari pengganti. Dan ketika penggantinya nggak bisa ngasih rasa yang sama, ego itu mulai panik. Di tahap ini, dia nggak cuma bandingin lo dengan cowok lain. Dia juga mulai bandingin versi dia yang dulu dengan versi dia sekarang. Dulu lo yang engage, sekarang lo yang tenang. Dulu, dia yang punya kendali. Sekarang, dia yang bingung. Dulu, dia yang nentuin ritme. Sekarang, lo yang nggak bisa ditebak. Dan perubahan itu bikin dia mikir, kenapa dia bisa berubah gitu ya? Apa gue bukan prioritas dia lagi? Gue kalah. Sama siapa? Perbandingan ini makin tajam ketika dia lihat lo makin berkembang. Lo improve, lo fokus sama diri lo. Lo kelihatan punya arah baru. Dan cowok-cowok lain yang dia temuin. Entah kenapa kelihatan makin jauh dari kualitas itu. Dia mungkin gak ngomong, tapi dia ngerasain. Kayaknya gue kehilangan seseorang yang sebenarnya bernilai. Kadang dia mulai cari cowok yang mirip lo. Mirip kayak lo, mirip cara ngomong lo, mirip ketenangan lo, mirip karakter lo. Tapi anehnya, nggak ada yang benar-benar sama. Dan itu bukan karena lo sempurna. Tapi, karena energi yang lo bawa itu asli. Nggak dibuat, nggak berusaha. Dan nggak semua orang punya itu. Disinilah titik paling menariknya. Perbandingan ini pelan-pelan berubah jadi penyesalan kecil. Bukan penyesalan besar yang bikin dia langsung datang ke lo. Tapi penyesalan halus yang bikin dia mulai mikir. Harusnya gue nggak ngeremehin dia. Harusnya gue nggak ngambil dia sebagai sesuatu yang pasti. Yang ironis adalah, dia baru sadar semua ini setelah lo ninggalin tempat yang dulu dia pikir bakal lo tempatin selamanya. Dan yang lebih ironis lagi, kalau lo tetap ngejar dia seperti dulu, perbandingan ini nggak akan pernah terjadi. Dia nggak akan pernah sadar nilai lo. Dia nggak akan pernah merasa kehilangan. Dia nggak akan pernah bandingin lo dengan siapapun. Karena orang cuma membandingkan sesuatu yang hilang, bukan yang selalu ada. Sekarang, dia mulai sadar satu hal yang sederhana, tapi berat. Cowok lain nggak bisa ngasih rasa yang sama kayak lo. Dan itu bukan karena lo lebih ganteng, lebih kaya, atau lebih keren. Tapi karena lo punya sesuatu yang dia baru sadari.
setelah semuanya terlambat. Lo hadir dengan kualitas yang gak bisa dia temuin di tempat lain. Dan itu adalah pukulan telak ke egonya. Karena bagi seseorang yang terbiasa merasa penting, menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang lebih bernilai adalah hal paling menyesakan. Perbandingan itu bukan tentang cowok lain. Perbandingan itu tentang lo, tentang nilai lo, tentang energi lo, tentang ketenangan lo, tentang diri lo yang baru. Dan selama dia masih bandingin lo dengan yang lain, satu hal pasti, dia belum selesai sama lo. Tapi lo sudah jauh lebih selesai dari yang dia kira. Ada satu hal yang paling kena di hati cewek, tapi jarang ada yang sadar. Ketenangan lo setelah dia pergi. Bukan karena lo jadi dingin, bukan karena lo pura-pura sibuk, bukan juga karena lo sok cuek, tapi karena energi lo berubah. Dan perubahan itu nggak datang dari paksaan, tapi dari kenyataan bahwa lo mulai balik jadi diri lo sendiri. Awalnya dia mungkin mikir lo bakal gelisah tanpa dia. Mungkin dia pikir lo bakal encet duluan, nanyain kabar, atau minimal ngasih tanda bahwa lo masih muter di orbitnya. Tapi hari demi hari lewat, dan lo tetap stabil, tetap jalan kayak biasa, tetap ngelakuin hidup lo tanpa drama, tanpa minta validasi, tanpa cari perhatian. Dari situ muncul tanda keempat, dia ngeliat lo jauh, lebih tenang ketika dia nggak ada. Dan itu bikin dia mikir dua kali. Karena jujur aja, cewek itu peka. Dia bisa ngerasain perubahan sekecil apapun. Dan waktu lo tiba-tiba lebih hening, lebih adem, lebih nggak reaktif, itu bukan cuma perubahan, itu sinyal. Sinyal bahwa lo nggak lagi tergantung sama dia. Sinyal bahwa hidup lo tetap jalan, bahkan lebih lancar. Dan sinyal bahwa tekanan emosional yang dulu mungkin dia kasih, sekarang udah nggak ngaruh lagi. Dia bakal ngerasa kayak gini loh, kok dia tenang banget, kok kayaknya dia malah bahagia sendiri. Kenapa dia nggak nyari aku? Apa jangan-jangan dia udah move on? Atau dia udah sadar harga dirinya sendiri? Dan di titik itu, dia mulai ngerasa kehilangan sesuatu. Bukan karena dia kehilangan lo sebagai orang, tapi karena dia kehilangan kendali atas game yang dia pikir dia kuasai. Lo tahu apa yang bikin cewek paling kepikiran? Saat cowok yang dulu mudah dibaca, sekarang jadi misteri. Saat cowok yang dulu reaktif, sekarang jadi dewasa. Saat cowok yang dulu takut kehilangan, sekarang bahkan gak mikir buat ngejar. Waktu lo tenang, itu bukan cuma sikap, it's a energy. Dan energi itu bikin cewek bingung, penasaran, terus akhirnya balik mikir, kok dia berubah? Apa yang bikin dia bisa setenang itu? Dia udah nemu kenyamanan baru? Atau apa? Karena kalau dipikir-pikir, ketenangan itu bukan hal kecil. Lo nggak cuma berubah di permukaan. Ketenangan lo itu nunjukin hal yang lebih dalam. Lo nggak lagi overthinking soal dia. Lo nggak lagi sibuk mastiin posisi lo di hidupnya. Lo nggak lagi nyari perhatian. Lo nggak lagi minta kepastian. Lo nggak lagi takut ditinggal, dan ketika satu persatu ketakutan itu hilang, lo kelihatan beda. Lebih stable, lebih maskulin. Cowok yang tenang itu cowok yang punya kontrol. Bukan kontrol atas cewek, tapi atas dirinya sendiri. Dan cewek selalu punya radar buat hal itu. Dia bisa ngerasain stabilitas emosional lo tanpa lo perlu ngomong sepatah kata pun. Ketenangan lo itu bikin dia mikir, bikin dia introspeksi, bikin dia ngerasa bahwa perannya di hidup lo ternyata nggak sepenting yang dia kira. Ini bukan tentang bikin dia nyesel, bukan tentang bikin dia balik. Ini tentang lo yang akhirnya nggak lagi nyeret diri lo dalam pola yang bikin capek. Dan lucunya, justru ketika lo udah nggak ngarepin apapun dari dia, dia yang mulai ngerasa kehilangan sesuatu dari diri lo. Kejar-kejarannya berubah, dinamikanya kebalik. Dulu lo yang ngejar, dia yang lari. Sekarang lo jalan santai, dia mulai nyari. Dulu lo yang cemas, dia yang tenang. Sekarang lo tenang, dia mulai gelisah. Ada sesuatu dalam diri cewek yang otomatis kepicu waktu dia ngeliat cowok yang pernah peduli tiba-tiba nggak bereaksi apapun. Karena di kepala dia, itu bukan cuma perubahan sikap, itu tantangan. Itu tanda bahwa lo naik level. Itu tanda bahwa lo punya nilai yang dia baru sadari setelah dia nggak lagi jadi pusat perhatian lo. Dan itulah kekuatan dari ketenangan. Ketenangan itu bukan senjata, tapi refleksi dari seseorang yang akhirnya ngerti bahwa hidupnya nggak berputar pada satu orang doang. Ketenangan lo bikin dia sadar, dia ternyata bisa bahagia tanpa aku. Kalimat itu lebih nusuk dari 10 paragraf chat panjang. Lebih keras dari marah. Lebih dalam dari kata, aku udah capek. Lo nggak perlu ngomong apa-apa. Lo cuma perlu jadi tenang, karena cowok yang bisa nemuin ketenangan tanpa cewek, itu cowok yang justru paling susah dilupain. Ada satu momen yang selalu muncul setelah lo jadi lebih tenang, lebih stabil, dan lebih nggak reaktif.
Cewek yang dulu ngelepas lo, mulai balik lagi. Bukan dengan cara dramatis, bukan dengan pengakuan besar, bukan juga dengan kalimat, aku kangen kamu. Enggak, cewek jarang balik. Sejelas itu, yang terjadi adalah dia datang pelan-pelan. Awalnya halus banget. Kadang lo bahkan gak sadar itu bentuk dia kembali. Tapi kalau lo perhatiin energinya, nada bicara dia, pilihan katanya, lo bakal ngerti kalau ada sesuatu yang berubah. Cara cewek balik itu hampir selalu pakai 3 pola. Pelan, aman, dan menurut versi dia sendiri. Karena ingat, cewek nggak mau kelihatan mengejar duluan. Dia mau kelihatan santai, mau kelihatan biasa aja, mau kelihatan seolah dia cuma lewat. Padahal, kenyataannya, dia lagi ngetes air, dan tanda kelima ini muncul tepat setelah dia ngeliat ketenangan lo. Setelah dia sadar kalau hidup lo tetap jalan tanpa dia. Setelah dia mulai ngerasa kehilangan posisi yang dulu dia punya di hidup lo, makanya dia balik, pelan-pelan. Bukan karena lo minta, tapi karena dia ngerasa ditarik oleh perubahan lo. Biasanya, mulai dari hal kecil. 1. Chat pendek yang tiba-tiba muncul, chat yang kelihatan gak penting. Lagi di mana? Kamu sibuk nggak? Aku baru inget. Kemarin kita pernah ngomong ini. Chat-chat sepele, tapi muncul di waktu yang pas waktu dia kepikiran lo. Buat dia, itu bukan chat biasa. Itu pintu kecil yang dia buka buat lihat reaksi lo. Kalau lo panik, antusias berlebihan, atau langsung ngeluncur ngajak ketemu, dia bakal mundur lagi. Tapi kalau lo stabil, kalem, jawab secukupnya, dia bakal buka pintu lebih lebar . Dia mulai angel-like story lo lagi. Ini klasik. Nggak penting story lo apa makanan, jalanan, cuaca, quotes. Kalau dia mulai ngeliat lo beda, dia muncul lagi di lingkaran digital lo. Cewek itu nggak bakal angel-like kalau dia nggak punya alasan. Itu sinyal lembut, aku masih ada lo. Ketiga, dia mulai muncul di tempo-tempot yang kebetulan sama. Entah tiba-tiba muncul di tongkrongan yang sama, tiba-tiba nongol di event yang sama, atau tiba-tiba aktif lagi di tempat yang biasanya lo datengin. Cewek jarang kebetulan. Kalau dia muncul, itu berarti dia lagi pengen dilihat tapi nggak mau kelihatan, pengen . Nada bicaranya lebih lembut dari biasanya. Bukan manja, tapi ada energi. Aku nggak mau bentrok sama kamu. Ada perhatian kecil yang dulu mungkin jarang dia kasih. Dia jadi lebih hati-hati supaya lo nggak menjauh lagi . Dia nanya hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Kamu masih suka ngopi pagi? Kemarin kamu bilang mau beli itu. Jadi beli nggak? Temen kamu si A, gimana? Ini semua bukan pertanyaan. Ini upaya kecil buat nyambung lagi. Semua tanda itu, kalau lo perhatiin, punya satu akar. Dia lagi cari cara buat balik tanpa kehilangan harga diri. Cewek itu punya gengsi. Dia nggak mau kelihatan salah langkah waktu pergi. Dan dia nggak mau kelihatan butuh waktu balik. Makanya dia pilih jalur aman, pelan-pelan. Tapi ada alasan yang lebih dalam kenapa dia datang lagi. Dan alasan itu sederhana tapi kuat. Lo jadi versi yang jauh lebih menarik dibanding waktu dia pergi. Ketika lo tenang, lo jadi lo nggak reaktif. Lo nggak haus perhatian. Lo nggak ngemis validasi. Lo punya dunia sendiri. Lo punya ritme sendiri. Lo nggak ngejar siapapun. Itu semua bikin lo kelihatan kuat. Dan kekuatan yang nggak berisik itu magnet. Cewek bisa ngerasain perubahan energi itu dari jarak jauh. Dia bisa ngerasain kapan lo butuh dia dan kapan lo udah nggak. Dan justru saat lo nggak butuh dia, disitulah dia tertarik balik. Karena cewek itu nggak tertarik sama cowok yang kehilangan dirinya demi hubungan. Dia tertarik sama cowok yang punya hidup, punya stabilitas, punya arah. Cowok yang kalaupun dia hilang, cowok itu tetap berdiri tegak. Dan lo tunjukkan itu dengan cara paling sederhana tapi paling kuat. Lo tenang, lo stabil, lo nggak ngejar. Makanya dia balik, pelan-pelan. Apakah itu berarti dia mau balikan? Tapi satu hal yang pasti, lo kembali masuk ke kepalanya. Dan begitu lo masuk ke kepalanya lagi, lo akan susah hilang. Karena apapun yang lo lakukan diam lo, ketenangan lo, cara lo nunjukin nilai lo, tanpa ngomong semuanya nancep di memorinya. Dia mulai ngerasa kehilangan sesuatu yang dulu dia anggap bakal selalu ada. Itu sebabnya dia pelan-pelan balik. Karena di dalam dirinya ada suara kecil yang bilang, kayaknya aku salah ngelepas dia. Dia berubah, aku masih pengen ada di hidupnya. Tapi aku nggak tahu gimana mulai. Dan satu-satunya cara yang paling aman buat dia adalah pelan-pelan. Pelan tapi pasti. Dan kalau lo tetap tenang, reaksi lo tetap stabil. Lo tetap jadi versi terbaik lo. Dia bakal maju lebih jauh dari sekadar sinyal kecil. Karena cewek cuma punya 2 alasan buat datang lagi. Dia belum selesai sama lo. Atau dia nggak bisa nemuin versi lo di tempat lain.
Ada satu hal yang kebanyakan cowok nggak sadar. Ketika lo berhenti ngejar, berhenti peduli, dan berhenti kasih perhatian ke cewek yang dulu ngeremehin lo. Yang hancur itu bukan hatinya. Yang hancur itu egonya. Karena selama ini, dia punya gambaran tentang lo. Gambaran yang dia bangun dari sikap lo, cara lo memperlakukan dia, cara lo selalu ada. Dia percaya, dia punya kuasa tertentu atas diri lo. Bukan kuasa yang jahat, tapi kuasa yang datang dari kenyataan bahwa lo menaruh dia di prioritas yang tinggi. Dia terbiasa dengan itu. Terbiasa dicari, terbiasa diperhatiin, terbiasa dijadiin pusat perhatian. Dan yang paling penting, dia terbiasa merasa aman karena lo selalu ada. Selama ini, dia yakin satu hal. Kalaupun dia pergi, lo akan tetap ada di tempat yang sama. Dia bisa balik kapanpun dia mau. Dia bisa ngetes lo kapanpun dia mau. Dia bisa Terry color, karena dia tahu lo akan selalu ikut ritmenya. Itu semua bikin egonya nyaman. Ego yang terbangun dari kalimat tidak terucap. Aku nggak akan kehilangan dia. Dia terlalu sayang sama aku. Dan yang lebih keras lagi, dia nggak akan pergi. Tapi, begitu lo mulai berubah, begitu lo diam, begitu lo nggak reaktif, begitu lo nggak lagi ngejar, di momen itu, sesuatu di dalam dirinya pecah. Ego yang tadinya berdiri tegak mulai retak. Dia mulai sadar bahwa dia nggak sepenting yang dia kira di hidup lo. Dia mulai ngerasain kehilangan sesuatu yang selama ini dia kira bakal otomatis ada. Perhatian lo. Lo mungkin berpikir perubahan lo kecil, tapi buat dia, itu gempa. Karena ini pertama kalinya lo ngasih. Dia rasa yang selama ini cuma lo yang rasain. Rasa nggak diutamakan. Dan itu sakit. Lebih sakit daripada penolakan. Lebih sakit daripada debat. Lebih sakit daripada pergi tanpa alasan. Karena lo nggak pergi dengan marah. Lo nggak pergi dengan drama. Lo nggak pergi dengan omongan panjang. Lo pergi dengan tenang. Dan ketenangan itulah yang menghancurkan ego cewek. Ketenangan adalah bahasa tanpa suara yang ngomong begini. Aku baik-baik aja tanpa kamu. Aku nggak butuh validasi kamu. Aku punya hidup sendiri. Aku nggak lagi menjadikan kamu pusat dunia. Dan buat cewek yang selama ini ngerasa pegang kontrol emosional atas lo, itu pukulan yang dalam. Bukan karena lo jahat, tapi karena dia baru sadar, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa lo punya pilihan lain di luar dirinya. Bahwa perhatian lo ternyata bukan kewajiban, tapi hadiah. Dan hadiah itu sekarang nggak dia dapetin lagi. Itu yang bikin dia cemas. Itu yang bikin dia mulai balik pelan-pelan. Itu yang bikin dia mulai ngetes reaksi lo. Itu yang bikin dia mulai bandingin lo sama cowok lain. Karena di dalam hatinya, dia mulai mempertanyakan, kalau dia nggak ngejar aku lagi, berarti dia bisa hidup tanpa aku. Kalau dia bisa hidup tanpa aku, berarti aku bukan satu-satunya pilihan. Kalau aku bukan satu-satunya pilihan, apakah aku cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu nggak enak. Dan semuanya menghantam langsung ke pusat egonya. Karena cewek bisa terima kalau lo nggak cocok. Tapi dia susah terima kalau lo bisa move on lebih cepat dari dia. Dia susah terima kalau lo terlihat lebih stabil daripada dia. Dia susah terima kalau lo bisa baik-baik aja tanpa dia. Itu bukan tentang cinta. Itu tentang posisi, tentang harga diri, tentang kebiasaan merasa dipilih. Dan ketika lo berhenti menunjukkan itu, ketika lo nggak lagi memvalidasi harga diri dia, ketika lo nggak lagi ngejar, dia kehilangan sesuatu yang dia sendiri nggak bisa jelasin. Dan itulah yang menghancurkan egonya. Karena untuk pertama kalinya, lo bukan lagi cowok yang dia gampang tebak. Lo bukan lagi cowok yang selalu ada. Lo bukan lagi cowok yang dia bisa tarik color kapanpun dia mau. Lo berubah jadi sesuatu yang lebih sulit, lebih misterius, lebih kuat. Lo berubah jadi seseorang yang kalau dia hilang, dia harus usaha untuk balik lagi. Dan usaha itu usaha untuk menang lagi. Itu yang paling nancep ke egonya. Karena ego cewek paling takut satu hal, kehilangan sesuatu yang dulu dia kira ada selamanya. Dan lo nunjukin itu tanpa ngomong apa-apa. Tanpa drama, lo cukup. Jadi versi terbaik lo, itu aja udah cukup untuk bikin dia ngerasa kalah dalam permainan yang dulu dia kira dia kendalikan sepenuhnya pada akhirnya. Semua ini bukan tentang dia, bukan tentang apa yang dia lakuin ke lo, bukan tentang cara dia pergi karena dia ngetes lo, atau cara dia balik pelan-pelan. Ini tentang lo, tentang bagaimana lo akhirnya ngerti satu hal penting yang jarang disadari cowok. Lo nggak pernah butuh seseorang untuk membuktikan nilai diri lo. Ketika lo mulai bertingkah, seolah dia nggak pernah ada, bukan berarti lo pura-pura kuat. Lo cuma berhenti kasih kuasa ke seseorang yang nggak pernah menghargai keberadaan lo. Dan hal paling ironis dalam hidup adalah ini. Begitu lo berhenti menjadikan seseorang pusat perhatian, begitu lo berhenti bikin dia sumber kebahagiaan lo,
begitu lo fokus ke diri sendiri, disitulah dia mulai kehilangan kontrolnya. Disitulah egonya hancur. Karena lo nggak lagi berputar di orbit dia. Lo nggak lagi menunggu. Lo nggak lagi berharap. Lo nggak lagi minta. Lo nggak lagi ngejar. Lo hidup, lo maju, lo berkembang, lo jadi versi yang bahkan lo sendiri nggak nyangka bisa lo capai waktu lo masih sibuk mikirin dia. Dan di titik itu, perasaan yang dulu lo pelihara buat dia berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa hormat ke diri sendiri, itu yang bikin lo kuat, itu yang bikin lo tenang, itu yang bikin dia bingung, gelisah, penasaran, dan akhirnya balik pelan-pelan. Tapi inilah bagian yang jadi pelajaran. Sebenarnya, lo nggak melakukan semua ini untuk menghukum dia. Lo nggak melakukan ini untuk balas dendam. Lo nggak melakukan ini untuk bikin dia nyesel. Lo melakukan ini karena lo akhirnya milih diri lo sendiri. Karena lo akhirnya ngerti kalau perhatian lo itu berharga, kalau energi lo itu mahal, kalau kehadiran lo itu bukan sesuatu yang bisa dimainin, dan kalau seseorang mau tetap ada di hidup lo, dia harus hadir dengan cara yang tepat, bukan dengan tarik ulur, bukan dengan manipulasi, dan bukan karena ego. Kalimat kuncinya sederhana, tapi menggema jauh lebih dalam daripada apapun yang pernah lo ucapkan. Gue baik-baik aja tanpa dia, dan kalau dia mau kembali, dia harus layak dapat versi gue yang sekarang. Itu bukan kesombongan. It's about if the standard. Itu cara lo menghargai diri sendiri. Setelah terlalu lama ngejar orang yang gak ngerti nilai lo. Dan justru ketika lo punya batas itu, ketika lo punya standar itu, ketika lo tahu apa yang lo bawa, semua orang yang dulu meremehkan lo akan ngerasa kehilangan. Karena pada akhirnya, lo bukan cuma pergi. Lo next level. Lo ninggalin versi diri lo yang dulu rela menunggu seseorang yang gak pernah benar-benar hadir. Dan sekarang, lo berdiri sebagai seseorang yang gak lagi nyari cinta dari luar. Lo ngasih cinta itu ke diri lo sendiri dulu. Dan itu adalah hal yang paling menghancurkan ego. Siapapun yang pernah ngeremehin lo. Jadi kalau ada satu hal yang perlu lo pegang setelah semua ini, satu hal yang jadi inti dari cerita lo, ini dia. Bertingkahlah seolah dia tidak pernah ada. Bukan untuk bikin dia hancur, tapi untuk ngingetin diri lo, bahwa hidup lo jauh lebih besar dari seseorang yang gak tahu cara menghargai keberadaan lo, karena pada akhirnya yang kehilangan itu bukan lo.